Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sultan Abiyu yang akan menjelaskan bagaimana sejarah komunikasi maupun secara ilmu komunikasi. Langsung aja, check this out. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan suatu atau proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain atau komunikan, yang mana pesan tersebut yang setelah disampaikan mampu dipahami dan diterima oleh komunikan. Perlu diingat, teman-teman, bahwa komunikasi adalah prasyarat dalam kehidupan, karena manusia tidak akan pernah bisa atau tidak pernah luput dari yang namanya menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh pertolongan satu sama lain. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya teknologi yang berjudul The New Media in Society, M. Rogers membagi 4 era perubahan dalam komunikasi. Kira-kira apa ya 4 era tersebut? Mari kita kupas satu-satu. 4 era perubahan menurut M. Rogers tadi, yaitu yang pertama adalah era tulisan, yang kedua ada era cetakan, yang ketiga ada era telekomunikasi, dan yang terakhir ada era interaktif. Sebelum memasuki era tulisan, itu ada yang namanya pra-era tulisan hingga tulisan, di mana pada 22.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, ditemukannya lukisan-lukisan dalam gua yang diduga sebagai jalur komunikasi seseorang di zaman tersebut atau zaman Cro-Magnon. Nah, maksud saya di zaman Cro-Magnon. Nah, lukisan tersebut itu bisa dari tanduk, terus dari tulang, seperti itu. Di tahun 4000 sebelum Masehi sudah mulai berkembang menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan media tanah liat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan media daun papirus untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi, mereka menuliskan pesan di atas daun papirus. Pada tahun 1041, telah ditemukannya alat cetak buku sederhana di Cina. Kita memasuki era cetakan, di mana Gutenberg pada tahun 1456 mampu menemukan alat mesin cetak yang dinamakan hand press. Jadi, si Gutenberg ini telah menemukan atau berinovasi dengan alat penemuannya yaitu hand press. Pada tahun 1833, publish surat kabar untuk pertama kalinya dengan judul The New York Sun. Itu mulai muncul surat kabar untuk pertama kalinya di tahun 1833. Selanjutnya, kita memasuki era telekomunikasi pada tahun 1844. Pada tahun 1844, ditandai dengan penemuan dari Samuel Morse, yaitu telegraf untuk menyampaikan pesan. Nah, semakin berkembangnya zaman, pada tahun 1876, ditandai dengan penemuan telepon pertama kali untuk penyampaian pesan oleh Alexander Graham Bell. Jadi si Alexander Graham Bell, seorang ilmuwan, menemukan telepon pada tahun 1876. Pada tahun 1895 maksud saya, dapat dilihat dari kehadirannya radio sebagai alat penyampaian pesan oleh Guglielmo Marconi. Selanjutnya, pada tahun 1933 atau pada puncak di era ini, yaitu merupakan puncaknya yang dimana Corporation of America merekomendasikan
atau mendemonstrasikan televisi. Kita memasuki era interaktif pada tahun 1946. University of Pennsylvania, Amerika Serikat berhasil menemukan mainframe komputer yang dinamakan ENIAC. Pada tahun 1957 maksud saya, Rusia meluncurkan satelit luar angkasa pertama kali yang bernama Sputnik. Semakin berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya teknologi, pada tahun 1969, Leonard Kleinrock menemukan internet. Pada tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit luar angkasa pertama kali, yaitu Sputnik. Lanjut. Perkembangan ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan apa aja sih yang ada di ilmu komunikasi. Yang pertama adalah ada 4 perkembangan. Jadi perkembangan ini dibagi atas 4. Yang pertama, periode tradisi retorika, periode pertumbuhan, di mana itu dalam jangka 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada periode konsolidasi pada jangka waktu Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Yang terakhir ada periode teknologi komunikasi pada tahun 1960 hingga saat ini. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama ada periode tradisi retorika, di mana pada periode ini dikenal dengan komunikasi, istilahnya adalah retorika. Pengertian retorika sendiri lebih menunjukkan pada kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Model proses komunikasi paling klasik cetusan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles ini menyampaikan ada 3 unsur penting untuk mencakup keberhasilan. 3 unsur persuasif. Nah, apa aja sih 3 unsur tersebut? 3 unsur tersebut meliputi etos, patos, logos. Etos sendiri adalah kredibilitas sumber. Patos sendiri adalah kemampuan komunikator untuk mempengaruhi emosi komunikan atau pihak yang menjadi sasaran. Yang ketiga, logos. Logos tadi adalah kemampuan untuk mengungkapkan sebuah fakta. Semakin berkembangnya zaman dan pemikiran orang semakin meningkat, pokok-pokok pikiran Aristoteles tadi dikembangkan lebih lanjut oleh Cicero dan Quintilian. Menurut mereka ada 5 hal keberhasilan persuasi untuk menyusun retorika. Yang pertama adalah inventio, yang kedua ada dispositio, yang ketiga ada eloquitio, yang keempat ada memoria, dan yang terakhir adalah pronunciatio. Apa sih 5 hal tersebut? 5 hal tersebut, yang pertama inventio adalah tentang penemuan isi pembicaraan atau aturan argumentasi seseorang. Yang kedua ada dispositio, merupakan pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan satu sama lain. Yang ketiga ada eloquitio, adalah gaya bahasa untuk menyamarkan pidato atau pembicaraan. Bagaimana kita cara mengkomunikasikan sebuah pesan. Yang keempat ada memoria, yaitu ingatan atau strategi dalam proses mengingat. Terkadang kita pada saat menjalin komunikasi, kita juga ada yang namanya proses mengingat kejadian yang telah kita alami sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah pronunciatio, yaitu pengucapan harus diungkapkan dengan suara dan gerak tubuh agar seseorang atau lawan bicara kita atau si komunikan maksud saya itu mengerti. Lanjut ke periode pertumbuhan, yaitu pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Semua perkembangan dan perubahan terjadi memberikan
kontribusi pada bidang kajian ilmu komunikasi. Pada akhir Perang Dunia Pertama, komunikasi berkaitan dengan propaganda atau opini publik, dan juga seperti kayak peran media, pemasaran, dan periklanan. Dan yang terakhir itu pada masa ini komunikasi memiliki peran dan kontribusi terhadap perubahan sosial. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa komunikasi ini atau proses penyampaian pesan kepada orang lain itu sangat amat sensitif apabila kita tidak bisa mengolah kata-kata kita dengan baik atau benar, karena orang akan istilahnya tuh orang akan menyalahi persepsi seperti itu. Pada perkembangan ilmu komunikasi yang ketiga ada periode konsolidasi, yaitu pada masa ini ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Pendiri dan penulis The Founding Fathers atau sering disebut Bapak Komunikasi yaitu Wibur Sarham itu merintis pelembagaan pendidik komunikasi yang sebagai bidang kajian akademik. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Dalam periode ini membahas tentang pengertian serta konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Jadi periode konsolidasi ini membahas tentang dasar-dasar proses, bagaimana proses kita untuk berkomunikasi. Yang terakhir yaitu periode teknologi komunikasi, yaitu tahun 1960 hingga sekarang saat ini. Pesatnya perkembangan ilmu komunikasi yaitu jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi tersebar luas. Dan saat ini pun sudah berkembang seperti TV kabel, parabola, teknologi informasi. Kita juga bisa melakukan komunikasi jarak jauh melalui aplikasi WhatsApp contohnya, atau kita berbagi momen dengan media sosial berupa Instagram, atau kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi komunikasi lainnya seperti Line dan lain sebagainya. Karena industri media yang bersifat regional, nasional, dan global. Ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global membuat kita mampu melakukan komunikasi jarak jauh. Seperti itu. Tetapi minusnya bahwa ketika kita melakukan komunikasi melalui media sosial atau internet, maka di situ terkadang ada penerimaan pesan ataupun mispersepsi, karena yang kita kirim hanya tulisan dan kata-kata, tidak termasuk intonasi kita pada saat berbicara. Kadang orang akan salah mempersepsi. Ternyata seru juga membahas sejarah komunikasi dan perkembangan ilmu komunikasi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah Abi jelaskan mampu mengedukasi teman-teman sekalian. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. See you!